إلى أحمد التجاني وجهت رغبتي ومضى من أمري وما قل من صبري. Kemudian berikutnya, ya, tidak ada agama samawi yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala setelah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi agama Islam agama terakhir. Demikian juga Thariqah Tijani thariqah terakhir. Walaupun ada amalan-amalan yang mengklaim dapat langsung dari Nabi, bahkan mengatakan yaqdah, buktinya tidak bertahan lama. Seperti Al-Arqam. Al-Arqam menyatakan aurat Muhammadiyah, wiridnya Kanjeng Nabi, yang didapat oleh Syekh Asy'ari Muhammad ketika dia haji umroh di Mekah. Mendapatkan, ia mengakui bertemu yang dengan Nabi, dapat amalan itu. Akan tetapi kenyataannya baru berapa tahun amalan tersebut padam sudah. Ketika Syekh Asy'ari Muhammad wafat, walaupun istrinya banyak, anaknya banyak, tidak ada di antara anak-anaknya yang menjadi penerus perjuangannya. Sehingga yang menjadi khalifahnya malah perempuan lagi. Padahal ya untuk thariqah, apalagi khalifah thariqah, harus laki-laki. Saya tanya dengan para pengamal yang ada di Indonesia, karena banyak di antara mereka teman-teman saya. Kemudian kita sering mudzakarah. Dan kita tidak saling mengklaim, tidak saling mengatakan itu. Kita berbicara ilmiah. Selama bisa dibenarkan secara ilmiah, ya kita akui. Tapi begitu saya tanya, sekarang penerusnya siapa? Tidak ada. Gitu. Bagaimana dengan Thariqah Tijani? Allah jaga sampai kiamat, ada yang meneruskan. Ya, karena sekarang ini juga jumlah manusia sudah makin banyak. Dan kondisi makin sibuk. Ya otomatis berbeda dengan zaman dahulu. Ya dalam satu kabupaten cukup satu orang. Kalau sekarang dibutuhkan lebih dari itu, karena kebutuhan kita terhadap muqaddam, kebutuhan masyarakat terhadap muqaddam untuk menyebarluaskan Thariqah Tijani ini ya makin tinggi, sama dengan guru Quran dan lain sebagainya. Kebutuhannya banyak. Kalau kita sensus ya tidak memenuhi ini kebutuhan, sehingga sampai sekarang orang yang tidak bisa baca Quran tambah banyak prosentasenya. Demikian juga orang tidak berthariqah di akhir zaman, tambah banyak. Kenapa? Ya thariqah lain ini lama-kelamaan pasti punah. Kenapa? Ya untuk yang sanggup jadi mursyid tidak, ya semakin tipis jumlahnya. Yang bisa melanjutkan kemursyidatan dalam arti mursyid yang sebenar-benarnya, ini makin sulit, tambah lama. Itulah yang dialami oleh thariqah-thariqah yang lain. Kemudian para pemirsa rahimakumullah, jadi thariqah setelah agama Islam, Allah tidak menurunkan agama lagi. Adapun thariqah mu'tabarah yang sanadnya dari Nabi, setelah terakhir Nabi memberikan wirid thariqah Tijani kepada Sayyidi Syekh Ahmad bin Ahmad At-Tijani radhiyallahu an, maka tidak ada lagi amalan thariqah yang punya sanad nyambung langsung kepada Nabi secara khusus. Dan setelah itu dijadilah menjadi penutup thariqah, dan termasuk pengasasnya Syekh Tijani adalah penutup martabat para wali. Kemudian agama Islam. Agama Islam adalah agama Allah, dinullah. Ya, innad dina indallahil Islam. Adapun thariqah At-Tijaniyah adalah thariqah Al-Ahmadiyah Al-Muhammadiyah. Dan Nabi yang menyatakan, wa ana syaikhuka wa murabbika wa kafiluka. Dan thariqah ini diklaim oleh Nabi sebagai thariqahnya. Jadi agama Islam adalah agama Allah, bukan agama Rasulullah. Agama Allah, Rasulullah adalah orang yang dapat mandat untuk mengamalkan dan menyebarkan agama ini. Dan Rasulullah sebagai uswah hasanahnya dalam agama Islam. Bagaimana dengan thariqah Tijani? Thariqah Tijani adalah metode taqarrub kepada Allah, yang mana
yang mempunyai dan memberikan dan bertanggung jawab dengan Thariqah Tijani adalah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah sebagai penanggung jawabnya dan Rasulullah sebagai gurunya. Rasulullah sebagai pentarbiahnya dalam Thariqah Tijani, bukan Sayyidi Syekh, tapi amanat ini oleh Rasulullah diserahkan kepada Sayyidi Syekh radhiyallahu anhu. Jadi Sayyidi Syekh menyebarkan Thariqah ini atas nama Rasulullah. Sama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebarkan agama Islam atas nama Allah Subhanahu wa taala, karena yang menugaskan beliau ya adalah Allah. Inni ja'ilun fil ardi khalifah. Ya, khalifatullah fil ard hakikatnya adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Khalifahnya Rasulullah dalam Thariqah ini adalah Syekh Ahmad bin Muhammad At-Tijani radhiyallahu anhu. Jadi itu kesamaan-kesamaannya. Jadi agama Islam, agama Allah yang diamanatkan kepada Rasulullah. Thariqah Tijani adalah thariqahnya Rasulullah yang diamanatkan kepada guru kita Syekh Ahmad bin Muhammad At-Tijani radhiyallahu anhu. Kemudian thariqah agama Islam adalah agama terakhir yang paling utama baik di dunia maupun di akhirat. Jadi agama Islam adalah agama terakhir dan keutamaannya paling tinggi dari semua agama yang ada. Alhamdulillah Thariqah Tijani adalah thariqah terakhir yang dikeluarkan oleh Rasulullah, diberikan oleh Rasulullah kepada cucunya Syekh Ahmad At-Tijani radhiyallahu anhu, dan Rasulullah yang menyatakan bahwa Thariqah Tijani adalah afdalut thariqah. Jadi thariqah yang paling afdal yang diberikan oleh Rasulullah kepada umatnya, yang dalam hal ini Thariqah Tijani melalui guru kita Syekh Ahmad bin Muhammad At-Tijani radhiyallahu anhu. Yang terakhir ya, yang keenam adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam atas izin dan ridha Allah Subhanahu wa taala menjamin kepada orang-orang yang masuk Islam dan mengamalkan Islam dengan jaminan masuk surga. Dan masuk surganya secara pasti atas jaminan Rasulullah Al-Amin. Bagaimana dengan Thariqah Tijani? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjamin kepada Sayyidi Syekh Ahmad bin Muhammad At-Tijani radhiyallahu anhu ya, dalam kalimat dengan dasar lahumul busyra fil hayatid dunya wa fil akhirah. Sayyidi Syekh mendapatkan berita gembira dari siapa? Dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwa orang yang mengambil Thariqah At-Tijaniyah ini ya, berbaiat Thariqah Tijani, mengamalkan sesuai dengan ketentuan Sayyidi Syekh yang didapat dari Rasulullah, istiqomah di situ sampai akhir hayat, maka Rasulullah yang memberikan jaminan orang yang mengamalkan tersebut akan masuk surga tanpa hisab. Kemudian dia juga bisa membela atau memberikan syafaat kepada kedua orang tuanya, istrinya, dan anak-anaknya. Ini diantara kemiripan-kemiripan yang Allah berikan kepada Kanjeng Nabi dan kepada Sayyidi Syekh radhiyallahu anhu.